Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga
dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Wahyu 13 mengenai binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, Wahyu adalah nubuat tentang hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Tujuannya agar gereja, orang percaya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri supaya tidak ada yang tertinggal. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali dengan tiba-tiba sebagai Raja dan Hakim. Iblis tidak terlihat dengan mata jasmani, tapi sejak zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, dia selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan umat pilihan Tuhan. Iblis itu suka bohong, menyesatkan. Ya, iblis itu berusaha menjauhkan orang percaya dari Tuhan agar tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi setia. Ya, dia lakukan itu dengan gencar karena waktunya beroperasi hampir habis. Iblis yang dihukum Tuhan di sorga telah dinyatakan kalah dengan kemenangan pengorbanan Yesus di kayu salib. Iblis disebut menyerang perempuan yang melahirkan gereja. Ya, anak laki-laki itu simbol dari umat pilihan Tuhan, yaitu gereja, umat percaya. Ya, bukan gedung, bukan sinode, tapi kumpulan orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Iblis itu berperang, ya, agar umat pilihan Tuhan itu jatuh iman percayanya, agar binasa. Ya. Iblis itu tidak mau kalau tujuan jahatnya itu gagal. Jadi dia berusaha dengan semaksimal mungkin agar gereja Tuhan, jemaat Tuhan menjadi lemah dan putus asa. Tetapi Tuhan terus berkarya, memelihara, melindungi umat pilihannya, menyelamatkan. Tuhan berkuasa dengan tangannya yang perkasa, dilambangkan dengan sayap burung Raja Wali. Tuhan berkuasa melibatkan ciptaannya untuk menjaga dan menyelamatkan umat kesayangannya. Kita diajarkan bahwa Tuhan itu Immanuel. Ya, kita diajarkan bahwa iblis itu sudah dikalahkan, tapi dia penuh dengan tipu muslihat. Jadi kita harus sungguh-sungguh fokus, tidak lupa pada pemeliharaan Tuhan setiap hari. Bersama Tuhan kita akan mampu melawan tipu muslihat iblis. Tapi jika kita tidak bersama Tuhan, kita akan binasa. Ya. Syukur kepada Tuhan, Dia sangat mengasihi kita.
Ia sangat berkuasa memelihara dan melindungi gerejanya. Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan cara menyerahkan hidup kita sungguh total kepadanya. Sebab Ialah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita setiap hari. Kuasa, tipu, daya si iblis harus diusir, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan kita bisa. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Sebab itu, mari kita sungguh-sungguh hidup dipimpin dan dikuasai Tuhan, sehingga tipu muslihat iblis itu gagal. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan Yesus menguasai hidupnya, memperbarui, mengubahkan kehidupannya, itulah yang sanggup memenuhi seluruh tujuan ilahi yang Tuhan persiapkan bagi hidupnya, yaitu hidup menjadi garam dan terang dunia, hidup untuk mempermuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong kita semua menjadi pelaku firman. Amin.